Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus. Singkatan dari Yunus adalah Yesus utus nurut selalu. Dan kita sudah masuk di ayat yang ke-8. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James yang saya Indonesiakan, kemudian dalam terjemahan baru. Berbunyi demikian, mereka yang memperhatikan berhala yang sia-sia, meninggalkan kemurahan yang menjadi milik mereka. Ya, jadi ini suatu kontradiktif. Memperhatikan berhala, kemurahannya ditinggal. Mau kemurahan Allah, berhala harus ditinggal. Jadi tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Matius 6 ayat 24. Dalam terjemahan baru, Yunus 2 ayat yang ke-8, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Nah ini, Yunus mengerti bahwa orang yang memperhatikan berhala yang sia-sia itu akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan kemurahan itu ditinggalkan, istilahnya itu ya di sini. Itu sia-sia. Mazmur 115 ayat 4 sampai 8 bunyi demikian, berhala mereka adalah emas dan perak buatan tangan manusia, punya mulut tidak bisa berkata-kata, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya hidung tidak mencium, punya tangan tidak bisa meraba, punya kaki tidak bisa berjalan, tidak bisa memberi suara, dan lain-lain. Ini sia-sia. Yunus paham betul, sehingga dia tidak mau berseru kepada Allah yang lain. Demikian juga kita, jangan pernah berseru kepada nama lain kecuali nama Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah, saudara, berserulah kepada Tuhan. Ada masalah apapun, berseru kepada Tuhan. Jangan berharap kepada berhala-berhala. Ini suatu kesia-siaan. Orang yang berharap kepada berhala, kemurahan Allah itu ditinggalkan. Bahasa Ibrani meninggalkan itu azab. Bahasa Inggrisnya forsake. Ini artinya memiskinkan atau menggagalkan. Orang yang terkena azab adalah orang yang secara lambat atau cepat mengurangi kemurahan Allah yang dalam hidupnya. Kemurahan, lihat ini penggaris yang sering saya munculkan di video. Kalau kemurahan Allah ini penuh, maka hukuman Allah nggak ada. Tapi jika kita keras hati, kemurahan Allah turun kadarnya, sisa ini adalah hukuman. Semakin keras hati, hukuman semakin besar. Dan puncaknya pada zaman antikris, orang-orang yang ketinggalan, mereka kalau mau selamat itu harus disiksa dengan siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Siksaannya begitu dahsyat sampai mati baru masuk surga. Tapi masih ada sisa sedikit kemurahan, itu kesempatan terakhir untuk bertobat. Tapi jika tetap tidak bertobat, akhirnya juga binasa pada perang Harmagedon. Nah, juga kemurahan Allah habis sama sekali pada saat kedatangan Tuhan Yesus secara pribadi. Yaitu saat kematian sudah selesai. Pengkhotbah 11 ayat 3. Bila mana kapan pohon itu jatuh, disitulah ia tinggal terletak. Entah di utara atau di selatan, itu dia tinggal terletak. Sekali orang itu mati, itu dihakimi, Ibrani 9 ayat 27, di mana letaknya, disitulah dia. Nggak ada kesempatan bertobat lagi. Jadi Allah itu panjang sabar, tapi Allah juga menghukum. Nahum 1 ayat 2 sampai 3. Jika kita berdosa langsung bertobat, itu yang terbaik. Sehingga ada kemurahan Allah yang terjaga. Kalau tidak, kadarnya turun, hukumannya kita akan mengalami. Tapi kalau cepat ada salah, Roh Kudus ingatkan, bertobat, yang gak ada efeknya. Kadang mungkin Tuhan akan selentik sedikit. Mungkin habis ngerasain orang, mulutnya, lidahnya kegigit, aduh sakit. Oh iya ya Tuhan, ampun, habis ngerasani orang, ampun Tuhan. Tiba-tiba ada kerugian kecil, aduh iya ya, habis sombong. Nah ini saudaraku, hal yang terbaik adalah tidak berbuat dosa. Jadi ayat 8 ini adalah mengingatkan kita ya, bahwa Yunus salah, tapi Yunus tidak mau memperhatikan berhala, memperhatikan manusia atau hal-hal dunia. Tapi
Yunus memperhatikan Allah. Dia tetap bersandar kepada Allah. Dia tetap bertobat, minta kemurahan Allah. Ini seringkali manusia itu kalau berdosa, kalau ada kerugian, mereka tidak periksa diri. Kalau ada kerugian, mereka langsung cari gimana ya. Ya, itu secara akal manusia. Cari, minta tolong si A, si B, si C, si D. Mereka lupa kepada Allah yang kita sembah, itu Allah yang Maha Kuasa. Ayo kita belajar. Pada saat ada masalah, ingat Tuhan. Kita sudah belajar di ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan. Ingat Tuhan. Tanya kenapa. Kalau memang ini bukan karena kesalahan kita, hadapi dengan iman. Boleh pakai akal. Oke, kita panggil konsultan, kita pakai apa, tidak ada masalah. Tapi tidak berharap. Harapnya kepada Allah. Tapi kalau kita ada dosa, cepat bertobat. Cepat minta ampun. Dan kembali ke jalan yang benar. Ya, ini sedikit di ayat yang ke-8 saudaraku. Kita akan masuk di ayat yang ke-9 dan 10 dalam video yang selanjutnya ya. Tetap terus ikuti Yunus ini, kita akan selesaikan. Tinggal 2 pasal lagi saudaraku, Yunus 3, Yunus 4, dan kita akan masuk di The Secret yang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.